Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Siang ini akan saya bahas tuntas kupas mengenai PP arahnya akan kemana. Dalam dunia kripto, saya sampaikan hal turun seperti ini itu sudah sering terjadi. Hal yang biasa. Kalian harus ingat ini basic kripto ya. Basicnya kripto. Ketika turun dalam, nanti kita ketika goyangan ke depan ke atas terbang, juga nggak ngotak, tahu-tahu pam gila-gilaan. Ini sudah sering terjadi. Kalian harus pahami dunia kripto seperti itu. Jadi yang tidak kuat mental di kripto mending minggir dari lapangan. Jangan coba-coba main kripto. Ini khusus orang-orang yang sudah ngerti, yang siap resiko, siap cuan besar. Jangan sampai nanti nangis di pojokan. Dan saya ingatkan untuk kalian semua, kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli dadakan, semua tanggung jawab masing-masing sudah pilihan kalian. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian di sini, dan tentunya yang jadi jutawan kaya raya di kripto juga sudah nggak kehitung. Yang CL ketakutan, TP di bawah, CL di bawah, kemudian kerugian yang terjadi juga banyak. Tergantung kita investasi apapun, emas, properti, apapun ada risiko. Ya, makanya saya sampaikan untuk kalian semua harus mental baja yang kuat di sini. Basic kripto naik turun tuh hal yang biasa, akan saya bahas tuntas. Kupas PP meme coin terseleksi alam. Terbaik bisa tiba-tiba naik jutaan persen, bisa terjadi. Tapi kalian tetap dior. Sekarang lagi dalam proses jual belinya juga masih rame. Ini saat di TKO, hijau, buy, makin rame. Ini belum FOMO, belum euforia, belum terjadi all season. Harga turun tuh sering terjadi dari zaman dulu juga begitu, naik turun memang dah kerjaannya kripto. Kita akan bahas di sini mengenai kondisi PP. PP ini ada info terbaru. Pasukan katak ini benar-benar akan meledak untuk PP. Komunitas membara ini bukan sekedar kodok ataupun katak, ini adalah raja meme coin baru. Di mana-mana setelah siklus pump terakhir, ini akan siklus pump terakhir, kalian siap-siap jangan CL. Ya, akan berteriak breakout melewati harga 0,002 kemarin. Kemarin ATA-nya 0,002. Ya, dengan bersih kodok siap terbang kembali. Ketika sudah FOMO euforia akan meledak. Ini bisa terjadi awal. Ini baru awal dari lari PP. Legendaris lagi, mata tertuju terbang. Ya, jadi di mana-mana ini siklus pump terakhir. Teknis berteriak breakout jika melewati 0,002 USDT dengan bersih kodok akan jadi FOMO, akan FOMO euforia, orang banyak masuk bertanding di PP. Ini koin jangan kalian ragukan. Pompa 200%, terbang 200%, hingga 1000%, kapan saja bisa terjadi gila-gilaan. Kesabaran, keuntungan. Apa Anda siap untuk menunggu itu semua? Ya, harus ditunggu. Ini harus ditunggu. Kita akan lihat juga pendorong utama adalah BTCD. BTCD ini sekarang semuanya sudah jelas akan turun ke bawah. Tinggal tunggu waktu saja. Ini double top di tahun 2021 yang sering saya bahas. Di area hitam ini, garis hitam. Kemudian turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, spekulasi kita dikibulin naik lagi ke atas, ketemu resisten yang di atas di garis yang hitam ini, kemudian longsor ke bawah menjadi double top dan arahnya ke bawah, terjun sampai di area 40%. Disinilah tahun 2021 terjadi bull gila-gilaan. Kemudian ini terjadi di garis yang hitam ini, akan membentuk double top. Turun ini di double top ini, di area hitam ini, menyentuh area hitam resisten, kemudian breakdown ke bawah BTCD-nya. Kemudian di area garis hitam yang bawah, mentah lagi ke atas karena ini di support, dan ketemu lagi
resisten atas menjadi bentuk daripada double top, kemudian longsor turun ke bawah diperkirakan di 48. Saya di 50 atau 51, 52 saya sudah exit dari market. Ya, ini tahun 2021 di sini, kemudian longsor ke bawah ini akan terjadi lagi. Sudah jelas arahnya ke bawah. Sepertinya all season yang akan datang ini akan mirip dengan yang sebelumnya di tahun 2021. Gambaran situasinya hampir sama. Memperkirakan pola double top, setelah itu BTC dominan akan anjlok ke garis support yang terletak di Pimbo 0,786. Kita tunggu saja. BTCC ini adalah penentu karena ini adalah salah satu indikator yang akurat dan menentukan arah uang larinya kemana dari investor BTC pindah ke altcoin. Yang sudah memang terjadi seperti itu. BTC lari dulu, baru nanti mereka deal-dealan di harga berapa, mereka TP di di BTC, kemudian dana mengalir ke altcoinnya. Sudah begitu. Tapi untuk tahun ini investor sudah makin cerdas. Kalian jangan ngasal masuk koin-koin yang sembarangan. Koin yang punya utilitas jelas, real project yang real, yang sudah mempunyai holder yang banyak, komunitas yang kuat. Untuk meme coin saya pilih PP. Video tadi pagi sudah saya jelaskan, yang sudah ketika turun dalam banget, ketika naik kenceng banget, itulah koin yang akan membuat cuan besar ada di Polygon. Dengan project-projectnya yang gak kaleng-kaleng, koin tertua, layer 2-nya daripada Ethereum yang memang digunakan untuk staking dengan gas fee murah, NFT, itu ada di layer 2 daripada ETH. Yang paling tertua adalah di Matic ataupun Polygon. Saya pilih ke situ. Untuk PP masih kapitalisasinya masih oke, 23,07 triliun dengan volumenya naik 5,2 triliun. Mungkin kita akan bareng-bareng cuan di PP dengan kesabaran. Nggak ada meme coin lagi sekarang, kecuali yang paling kuat holdernya, paling kuat komunitasnya, dengan MC-nya yang masih paling tertinggi, yang sama-sama bareng listing dari tahun 2023. Bahkan koin-koin yang sekelas real project ataupun papan atas blockchain, itu pun banyak yang dibabat habis dengan PP. Mas Bro tidak pernah ngibul kemarin di 200 kali tembak koin CMC, karena koin akan terbang berdasarkan fundament yang bagus dengan kapitalisasi masih kecil, dengan rankingnya yang masih di atas 100 top CMC. Ini koin yang di listing di list nggak sopan di atas BTC, karena CMC yang punya CMC sekarang sudah 2.400.000. Ini bisa kalian hajar. Jangan cari koin-koin yang bahaya di sini. Mas Bro memberikan informasi yang terbaik untuk kalian, asalkan sabar. Ya, ETH bisa tembak, BTC mana? Katanya akan turun hancur, sekarang sudah naik lagi 3,94% per video ini dibuat. Ya, untuk cuan besar kalian bisa masuk di Solana. BNB kalian bisa sikat, sudah turun lebih dari 50%, yang kemarin 22 juta sekarang tinggal 10 juta saja. Solana kalian bisa ajar. Cardano ada event, segera ada event ya, Midnight. Kalian bisa hajar Cardano, harganya 4 ribuan saja. Memang saat ini kondisinya melempem begini, orang pada lari, yang gak sabar-sabar, memang diuji psikis, diuji kantong kita, diuji macam-macam. Maka yang tidak kuat, maka pada CL, ya disitulah kalian rugi. Justru kondisi harga murah begini, kita sikat habis-habisan. Kalau kita sudah meyakini sesuatu koin yang akan terbang dengan fundament yang bagus di belakang layar orang yang konsisten seperti Charles Hoskinson dengan project Cardano yang tidak kaleng-kaleng, maka saya hajar Cardano, nggak perlu takut. Tapi kalian tetap jujur, kalau takut mending minggat ya. Kemudian di Chainlink, saingannya XRP, harga juga ini murah. Hyperliquid kemarin sudah saya infokan juga ya. Atun LTC kalian bisa embat juga. Kalau saya tetap akan milih di PP. PP rankingnya sudah masuk ke 48, tidak soal. ICP kemarin juga sudah saya infokan. Net protokol ini murah untuk koin yang berbasis AI. Kalian bisa ajar AI ya.
Kemudian Polygon sudah masuk ke 54. Polygon dengan kenaikan 0,06%. Ini memang koin India yang gapnya paling bagus itu Cosmos sama Polygon. Ini Cosmos ini atom ya. Harganya sangat murah nih 29.000 yang biasanya ratusan ribu. Harga murah semua, kalian bisa tembak pan-pan. Naik juga. Saya kasih koin yang bagus-bagus, pan-pan. Aster, jangan yang ngasal-ngasal ya. Mungkin itu aja untuk siang hari ini. Saya juga mau sholat zuhur dulu karena baru bangun pas beduk karena biasa tidurnya siang, kalau malam ngalong. Ngalong ngapain Mas Bro? Begadang, cari randa. Bercanda kawan. Oke, tetap Dio riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan jajakan, tumben beli jajakan. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Ya, mungkin itu aja. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos.